Oke, kita lihat orasi 45 dari Gregorius Nazianzus tentang Paskah hari ini ya. Nah, ini dia. Saya melakukan beberapa analisis ya, nggak terlalu mendalam bagaimana, tapi saya pikir ini cukup baik buat pengantar bagi kita. Nah, ini lihat, ini ikon Paskah. Kristus menggandeng Adam di sebelah kanan dia, Hawa di sebelah kirinya. Lalu ini adalah para nabi, para raja di Perjanjian Lama, ya, ada Musa, ada Daud, eh, ikut juga dibangkitkan. Sehingga pada saat kematian dan kebangkitan Kristus, mereka ikut dengan Kristus di Firdaus. Jadi roh mereka sudah nggak di Hades. Hades itu sudah dikalahkan. Ya, nah, tinggal orang-orang percaya sekarang yang akan menunggu kebangkitan tubuh, rohnya yang di dalam Kristus itu sudah di Firdaus. Jadi Firdaus itu adalah tempat sementara atau gereja sementara di sana yang akan menunggu kebangkitan tubuh mereka. Dia akan bersatu kembali dengan tubuh dan akan bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini ikon Paskah seperti ini. Di Paskahnya itu bukan lagi lihat kubur kosong saja, tetapi ini Paskahnya itu sudah terjadi di eh, mana? Alam maut. Nah, begitu dia bangkit dari kubur, ya, ini kan ikon Kristus turun ke Hades ya. Ini sama dengan ikon Paskah seperti ini. Nah, kamu lihat tengkorak-tengkoraknya itu udah dihancurin, dibelenggu, ya, ini tulang belulang. Ini lalu di sini ada peti ya, itu terbuka ya kan. Nah, lalu ada gerbang sini palang seperti ini dihancurkan. Lalu di sini ada kubur yang bersinar. Ini gunung melambangkan kehadiran Allah. Ya, jadi Kristus tidak sendiri, dia bersama dengan Roh dan Bapa menghancurkan Hades. Ini orang-orang dalam Perjanjian Lama, Adam dan Hawa juga ikut masuk ke dalam Firdaus. Nah, ini yang kita mau bahas tentang Paskah ya. Oke. Coba kita baca dulu pengantarnya. Kita bacanya ganti-gantian aja. Mulai dari siapa? Sofi dulu, ayo. Orasi Paskah kedua. Orasi ini bukanlah seperti yang mungkin kita duga dari judulnya, disampaikan segera setelah orasi pertama. Tetapi jeda bertahun-tahun terjadi di antara keduanya dan keduanya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Iya. Secara kronologis, keduanya orasi 1 dan 45 adalah khotbah Santos Gregorius yang pertama dan terakhir. Ya, jadi yang pertama dan terakhir ya. Kita beri nama orasinya 1 dan orasi 45. Dua-duanya tentang Paskah. Ya. Terus Orasi kedua disampaikan di gereja Arian Zus, sebuah desa dekat Nazianzus, di mana ia mewarisi beberapa properti tempat ia menarik diri setelah mengundurkan diri dari Keuskupan Agung Konstantinopel dan kemudian merasa administrasi bahkan keuskupan Nazianzus yang kecil terlalu berat untuk usianya yang semakin lanjut. Dan kekuatannya yang menurun, ia pensiun ke Arianzus sekitar akhir tahun 383 Masehi dan meninggal di sana pada tahun 389 atau 390 Masehi. Ya, jadi ini menjelang akhir hidup dia ya. Ditulis sekitar tahun 383 di masa dia tua atau masa dia pensiun dari aktivitas gereja ya. Terus wacana ini sangat mirip dengan gereja. Di sini menggambarkan dan mengucapkan kata-kata dalam mulut malaikat kebangkitan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pentingnya perayaan hari ini dan untuk menjelaskan secara alegoris semua keadaan Paskah kuno.
menerapkannya pada Kristus dan kehidupan Kristen. Dua bagian dipinjam kata demi kata dari wacana tentang kelahiran yang dikhotbahkan di Konstantinopel atau Benois. Terus, Para editor Benediktin mengaku tidak dapat menentukan apakah pengulangan ini disebabkan oleh Santo Gregorius sendiri atau oleh kecerobohan beberapa juru tulis. iya. Oke, nanti kita gantian. Email nomor 1. Tempat penjagaan. 2, kata Bapak dan hormat, dan aku akan mengambil tempatku di sampingnya hari ini atas otoritas dan kehormatan yang diberikan Roh kepadaku. Dan aku akan melihat keluar dan akan mengamati apa yang akan dikatakan kepada. Baiklah, aku telah mengambil tempatku dan melihat keluar, dan lihatlah seorang pria memegangi awan dan dia sangat tinggi. Dan wajahnya seperti wajah malaikat. Kabar Makin 13 ayat 6. Pakaiannya seperti kecerahan kilat yang menutup, dan dia mengangkat tangannya ke arah timur dan berseru dengan suara nyaring. Suaranya seperti suara sang kekala, dan di sekelilingnya ada seperti kumpulan bala tentara Surgawi, dan dia berkata, hari ini keselamatan telah datang ke dirinya, ke yang terlihat dan ke yang tidak terlihat. Terus telah bangkit dari antara orang mati, tampillah bersama dia. Kristus telah kembali kepada dirinya sendiri, kembalilah terang. Dibebaskan dari kubur, dibebaskan dari segala dosa. Gerbang neraka terbuka dan kematian dihancurkan, dan adat yang lama disingkirkan dan yang baru digenapi. Jika ada seorang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 kembali. Demikianlah yang berbicara dan yang lainnya menyanyikan seperti yang mereka lakukan sebelumnya ketika Kristus dinyatakan kepada kita melalui kelahirannya di bumi. Kemudian mereka bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di bumi, damai, kebaikan di antara manusia. Dan bersama mereka aku juga mengucapkan kata yang sama di antara kamu. Dan semoga aku menerima suara yang setara dengan malaikat dan bergema di seluruh. Oke, nah ini poin 1 ya. Dia mengutip dari Habakuk 2 ayat 1. Apa yang kalian dapatkan di sini? Misalnya, Habakuk 2 ayat 1. Ya. Keselamatan telah datang ke dunia. Oke, apalagi? Nah, kamu lihat di sini Gregorius ya melihat dirinya sebagai orator di sini atau dengan gaya doktrinal dia ya menggambarkan atau kita coba dibaca ini ya. Enong baca ini analisisnya. Terus yang adalah sebuah karya teologis dan retorika yang luar biasa disampaikan di akhir masa pelayanannya, berbeda dari orasi pasca pertamanya yang fokus pada pelayanan dan edukasi. Tion 45 dari menjadi dalam kata-kata kosmologis, teologis dan subkristologis dan soteriologis ya. Menjelaskan mengapa kebangkitan dan cara keselamatan yang mencakup seluruh ciptaan. Iya, jadi kebangkitan Kristus itu adalah momen kuncinya di sini ya. Sehingga kalian harus paham ini. Terus Kan kita memberikan konteks historis dan menyampaikan orasi ini di ada setelah Gregorius mengundurkan diri dari Konstantinopel. Ini adalah refleksi kesempatan dari seorang teolog yang telah berbulan dengan perbedaan doktrinal dan tantangan pastoral. Tujuan jelas menunjukkan pentingnya perayaan hari ini dan menjelaskan secara alegoris semua keadaan pasca dulu. Terapkannya pada Kristus dan kehidupan gereja. Penggunaan alegori pasca Yahudi adalah metode penafsiran Alkitabiah yang umum di kalangan gereja. Iya, jadi
kamu akan lihat nanti ada banyak alegoris-alegoris tentang Paskah ini yang sangat kaya. Ya. Bagaimana kebangkitan Kristus itu wah wonderful, sangat kaya tentang apa yang sudah direncanakan Allah itu begitu detail ya. Kamu akan lihat di sini. Nah, tapi sebelumnya di sini dia menempatkan dirinya itu sebagai orator ya. Makanya disebut orasi gitu. Nah, terus tadi kita baca dia mulai dari Habakuk 2 ayat 1. Nah, ini sebetulnya gaya profetik yang dinamis, yang dramatis seperti gaya Nabi Habakuk. Oke? Ya, coba baca Habakuk 2 ayat 1. Meninjau menentukan apa yang akan dijawabnya akan seksual. Iya, Habakuk. Coba baca yang keras sekali lagi. 2. Berdiri di tempat tinggal itu dan berdiri tegak di sana, meninjau dan menentukan apa yang akan ditentukannya kepadamu, apa yang akan dijawabnya atas kedua-duanya. Nah, dia mengutip Habakuk 2 ini satu gaya penjagaan ya, sikap penjagaan, berjaga dari Nabi Habakuk. Oke. Coba baca Sarfat. Bagian 1 ya. Ini analisis ya. Sikap sebuah dia malaikat kebangkitan yang turun ke bumi. Nah, itu tadi. Ya. Ada kena penglihatan seperti Habakuk tadi itu loh. Habakuk 2 ayat 1 tadi dikatakan, aku berdiri, aku meninjau, aku menantikan ya apa yang difirmankannya kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, jadi ini kayak gaya Habakuk dia ya. Terus Di sini malaikat yang kemuliaan, kami awan, wajahnya seperti wajah malaikat, gayanya seperti cerahan kilat, dan proklamasinya yang menyanyi atau suara seperti suara sangkakala, menekankan sifat ilahi dan kosmik dari peristiwa kebangkitan. nah, itu dia. Ya. Pakaiannya seperti kecerahan kilat, menunggangi awan. Wajahnya seperti wajah malaikat. Jadi kamu kalau lihat di sini ikon Paskah ya. Nah, itu seperti itu ya. Atau tadi saya ada bagi di grup ya, kamu coba lihat berapa ikon itu. Jadi saya sengaja bagi itu supaya kalian bisa, ada yang sudah buka nggak? Mana ya WA-nya ya? Oh nih. Nah ini ada ya. Ikon Paskah. Ini di Instagram ya. Waduh, nggak bisa buka ya. Saya nggak pakai kalau di laptop. Oke deh. Nah kira-kira gitu ya. Eh, ada deskripsi. Jadi wajahnya, pakaiannya, ini menekankan sifat apa? Sifat ilahi dan kosmik dari peristiwa Paskah atau kebangkitan. Nah, ini ya. Terus Saat inti malaikat ini selamatkan teladan dunia pada yang terlihat dan kepada yang tidak terlihat, menegaskan bahwa kemenangan Kristus meliputi seluruh ciptaan, baik alam material maupun spiritual atau alam roh. iya. Terus Tujuan imperatif malaikat atau kebangkitan, bangkitlah bersama dia, kembalilah kamu dibebaskan dari belenggu dosa terbaru. Adalah panggilan untuk berpartisipasi manusia dalam realitas kebangkitan. Kebangkitan Kristus membuka jalan bagi pembebasan dari gerbang neraka dan kematian, serta pengenalan ciptaan baru dalam Kristus.
seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini adalah proklamasi Injil Paskah dalam bentuk yang paling dasar dan mendasar. Iya. Jadi kalau di awal ini sudah menekankan tadi apa? Sifat kosmik dari Paskah. Ya. Nah, kita ikut suara malaikat yang berseru gitu ya. Hari ini keselamatan telah datang. Pada yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya, bangkitlah bersama Dia. Jadi ada satu nyanyian Paskah yang sangat terkenal ya, Kristus Anesti. Ek nekron. Tanato, tanaton. Tanaton, tanato. Atisas. Ya. Etis entis menimasi zoe karisamenos. Artinya Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dari kematian. Tanato tanaton atisas, artinya dengan kematian dia menginjak-injak maut. Ya kan? Lauketis entis minimasi zoe karisamenos, dan kepada mereka yang di kuburan hidup itu dianugerahkan. Coba kamu dengarkan ya. Nah, ini luar biasa pesan malaikat ini. Nah, coba ini ya. Itu nuansa kosmiknya itu ya. Ini seperti wanita pembawa rempah-rempah yang nunggu kebangkitan Kristus nih tuh di malam gelap, di apa? Di tengah malam ini. Terus bangkit kan minggu pagi ya. Nah, kita udah nunggu di sini. Coba nyanyikan. 1, 2, 3. Kan ada transliterasi itu. Bisa. Apa enggak? Ya, artinya tahu Kristus telah bangkit dari kematian. Ya kan? Kristus anesti, ek nekron. Coba ngomong. Kristus anesti, ek nekron. Artinya Kristus telah bangkit dari kematian. Nah, terus ada anato, tanaton, tisas. Artinya dengan kematian dia menginjak-injak maut, atau dia menginjak maut dengan
kematian. Oke, etis entis minimasi artinya dan kepada mereka yang di kuburan, etis entis minimasi, minimasi itu kuburan, dan kepada mereka yang di kuburan, zoin karisamenos. Coba, etis entis minimasi, etis entis minimasi, artinya dan kepada mereka yang di kuburan, zoin karisamenos. Zoin itu hidup ya, karisamenos itu artinya dianugerahkan. Tuh, hidup itu dianugerahkan kepada mereka yang di kuburan. Nah, kuburan ini maksudnya ini. Ya. Oke. Nah, ini oleh Gregorius mengajak kita mengikuti pesan inti malaikat ini. Ya, partisipasi manusia dalam realitas kebangkitan. Maka ada perintah. Oke. Jadi kalau seruan malaikat itu kita diajak untuk berpartisipasi manusia dalam realitas kebangkitan. Ya. Nah, sekarang kita baca bagian yang kedua. Siapa yang belum baca? Rahmat pasca Tuhan. Ya. Pasca Tuhan, pasca yang sekali lagi saya berkata dengan perbuatan ini bagi kita adalah perayaan dari segala perayaan dari segala perayaan yang begitu luhur dan di atas semua yang lain. Tidak hanya yang semata-mata manusiawi dan perayaan bumi, tetapi bahkan yang berasal dari Kristus sendiri dan dirayakan untuk menghormati. Bagaimana matahari dan bintang-bintang tumbuh indah kembali, perayaan kita yang berlalu, menghilang dan berlangsung tidak, di mana kehidupan umum maupun kita bergabung. Setiap jenis manusia dan hampir setiap tingkat menerangi malu dengan api yang sama, dibentuk menyerupai cahaya yang besar itu. Yang dengannya surga di atas kita menerangi api suaranya, maupun yang di atas surga. Di tengah para malaikat, kodrat bercahaya bersama, samping kodrat pertama dan semuanya. Karena langsung berasal darinya. Dan ada yang tidak berjumlah dari mana semua cahaya memperoleh keberadaannya. Berpisah dari cahaya yang tidak berbagi dan mana semua cahaya memperoleh keberadaannya. Berpisah dari cahaya yang tidak berbagi dan dihormati. Tetapi hari ini lebih indah dan lebih cemerlang. Karena cahaya kemarin adalah pendahulu, lebihnya cahaya agung. Dan semacam kegembiraan dalam perpisahan percaya. Tetapi hari ini kita merayakan kebangkitan itu sendiri. Apa dari problem harapan, tapi sebagai yang telah terjadi dan menentukan seluruh dunia kepada dirinya sendiri. Maka biarlah orang yang berbeda menghasilkan buah yang berbeda dan mempersembahkan persembahan yang berbeda pada musim ini. Lebih lagi atau lebih besar persembahan spiritual yang disukai Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena bahkan malaikat pun sulit mempersembahkan hadiah yang baik untuk ditingkatkan. Makhluk-makhluk pertama dan intelektual dan murni itu, yang juga saksi sepenuhnya, yang juga saksi mata kemuliaan yang ada di tempat ini. Jika makan ini dapat mencapai alunan pujian yang Sepenuhnya. tidak akan dari pihak kita persembahkan wacana yang paling terbaik dan paling berharga yang kita miliki. Terutama karena kita memiliki firman atas berkat yang telah Dia berikan kepada ciptaan yang berkekal. Berakal. Saya akan mulai dari titik ini karena saya tidak tahan ketika saya sedang mempersembahkan beban bibir mengenai korban besar dan hari terbesar. Itu tidak kembali kepada Allah dan memulai darinya. Oleh karena itu saya mohon kepada Anda, cucikan pikiran dan telinga dan benar Anda, semua Anda yang bersenang
dengan subjek-subjek semacam itu. Karena wacana itu akan mengenal Allah dan akan bersifat lain. Agar Anda pergi dengan dipenuhi kenikmatan yang tidak lain, Tidak yang lenyap. menjadi ketiadaan. Dan ini akan sekaligus sangat padan dan sangat ringkas, sehingga tidak akan menyusahkan Anda karena kekurangannya, maupun membuat Anda tidak senang karena kekurangan. Iya. Nah, jadi poin kedua ini Gregorius mau menekankan apa? Kira-kira? Hah? Jadi kita diajak berpartisipasi ya, seperti malaikat tadi. Nah, yang kedua, dia menggambarkan ini paskanya Tuhan. Ya, ini adalah hari raya dari segala hari raya. Perayaan yang begitu luhur di atas yang lain. Sebagaimana matahari di atas bintang-bintang. Oke, jadi top of the top-nya Paskah ini adalah perayaan dari segala perayaan. Nah, itu kan salah satu poinnya kan. Terus apa lagi yang kalian temukan misalnya? Hari ini indah lebih cemerlang. Cahaya agung. Matahari. Ya kan? Nah, ini Gregorius mau menggambarkan tuh betapa agung, betapa besar Paskah ini. Ya, ini dia kasih intro dulu ya. Oke, coba bagian 2. Macam Marsa. Kita mengidentifikasi Paskah sebagai dan seorang percaya dan saya dalam percaya. Nah, itu dia. Ini keutamaan Paskah nih, ya kan? Terus? Perayaan lainnya bahkan berkaitan dengan Kristus sekalipun, bagaimana matahari di atas bintang hitam. Menyoroti keutamaan Paskah dalam kalender liturgi dan teologis. Perbandingan dengan penerangan pada malam sebelumnya, yesterday light yang adalah pendahulu terbitnya cahaya agung. Atau Kristus menunjukkan pemahaman tentang Vesper dan Martins Paskah sebagai persiapan untuk perayaan kebangkitan itu sendiri. They are Celebrating the resurrection subject itself. itself as an object, ya. As an object of Expectation, but as having already come to pass. Gregorius kemudian menyatakan niatnya untuk mempersembahkan wacana sebagai hal terbaik dan paling berharga yang dimilikinya sebagai persembahan Paskah. Memuji firman atas berkat yang telah ia berikan pada ciptaan yang berakal. Ini mengaitkan persembahan liturgis dengan wacana teologis dan menekankan pentingnya pemahaman rasional tentang misteri ilahi atau mensucikan pikiran dan telinga dan benak Anda. iya. Untuk menyambut Paskah ini, ya, di dalam nanti dalam ibadah Vesper dan Matins, oke, kita merayakan Paskah. Sebentar lagi Kristus bangkit, maka lagu Paskah itu di malam hari. Kita menantikan terbitnya matahari itu. Matahari itu ya, cahaya itulah dilambangkan sebagai Kristus itu. Nah, kita mempersiapkan diri kita dengan menyucikan pikiran, telinga, dan hati kita. Ini kata Gregorius, ya. Paskah ini keutamaan atau hari raya dari segala hari. Ya. Oke, ini pengantarnya ya. Sekarang kita baca poin yang ketiga. Siapa yang belum? Generasi atau dari Happy paling belakang? Allah selalu ada. Allah selalu ada dan selalu ada dan akan selalu ada. Atau lebih tepatnya Allah selalu ada. Karena dulu ada dan akan ada adalah waktu kita dan dari kodrat yang berubah. Tetapi dia adalah keberadaan abadi dan inilah nama yang dia berikan kepada dirinya sendiri ketika memberikan orang kepada Musa di gunung. Karena dalam dirinya dia merangkum dan mengandung seluruh keberadaan dan memiliki permulaan di masa lalu maupun akhir di masa depan, seperti lautan, keberadaan Musa, tak terbatas dan tak terbatas, melampaui semua persepsi waktu dan kodrat.
hanya digambarkan oleh akal, dan itu pun sangat samar dan sedikit. Oke, jadi di sini Gregorius mulai bahas tentang alat Tritunggal dulu. Ya, dia udah kasih pengantar Paskah itu yang utama. Nah, sekarang dia baru mulai masuk isinya nih. Tapi dia nggak langsung tentang Paskah, dia bahas dari Allah dulu. Terus, Bukan oleh esensinya, tetapi oleh hubungannya. Satu gambaran diperoleh dari satu sumber dan yang lain dari yang lain, dan digabungkan menjadi semacam presentasi kebenaran dari kita sebelum kita menangkapnya, dan yang melarikan diri sebelum kita memahaminya, memanjang ke bagian utama kita, bahkan ketika itu telah disebutkan seperti kilatan petir yang tidak berhenti mengalir pada penglihatan kita, agar seperti yang saya pahami, oleh bagian darinya yang dapat kita pahami menarik kita kepada dirinya sendiri, karena yang sama sekali tidak dapat dipahami berada di luar batas harapan dan bukan dalam lingkup utama. Dan oleh bagian darinya yang tidak dapat kita pahami menggerakkan kekaguman kita, dan sebagai objek kekaguman menjadi lebih objek keinginan, dan diinginkan untuk memurnikan, dan memurnikan untuk membuat kita serupa dengan Allah, sehingga ketika kita telah menjadi serupa dengan dirinya sendiri, Allah dapat menggunakan ungkapan yang berani, bercakap-cakap dengan kita sebagai Allah, bersatu dengan kita dan dikenal oleh kita, dan itu mungkin pada tingkat yang sama sebagaimana dia sudah mengenal mereka yang dikenalnya. Kodrat ilahi kalau begitu tidak terbatas dan sulit dipahami, dan semua yang dapat kita pahami tentang dia adalah ketidakbatasannya. Meskipun seseorang dapat membayangkan bahwa dia memiliki kodrat sederhana, dia karena itu sepenuhnya tidak dapat dipahami atau sepenuhnya dapat dipahami. Karena marilah kita selidiki lebih lanjut apa yang tersirat dari memiliki kodrat yang sederhana, karena sangat pasti bahwa kesederhanaan ini sendiri bukanlah kodratnya, sama seperti komposisi bukanlah esensi dari makhluk tersebut. iya, ini masih ingat tentang John Damaskus ya. Allah itu bukan panjang, bukan lebar, bukan terang, bukan kasih. Karena apa? Allah melampaui hal-hal semua itu. Ya kan? Allah kasih, dia melampaui kasih itu. Tapi ya satu sisi Allah itu kasih, benar. Allah itu, maka di sini Allah itu di sini dikatakan apa? Tidak dapat dipahami. Tapi sepenuhnya dapat dipahami. Contohnya Allah itu kasih. Ya kita paham Allah itu mengasihi kita dan sebagainya ya kan? Dengan kapasitas kita. Tapi tidak dapat dipahami Allah itu karena Allah itu melampaui kasih. Saya contohnya. Oke? Nah, ini kita udah pernah bahas ya persinggungan tentang Allah Tritunggal ini, tentang Allah gitu. Ya. Lalu kita lanjut aja 4 generasi. Dan ketika ketidakbatasan diperkenalkan dari garis sudut pandang dan akhir, atau karena yang melampaui ini dan tidak dibatasi olehnya adalah ketidakbatasan. Jika akal melihat ke kedalaman di atas tidak memiliki tempat untuk berdiri dan bersandar pada fenomena untuk membentuk kekasan tentang Allah, dia menyebut ketidakbatasan. Dan yang tidak terjangkau yang ditemukan di sana dengan nama yang tak tepat Berasa. Dan ketika ia melihat ke dalaman ke bawah dan ke masa depan, dia menyebutnya yang kita mati dan yang tidak dapat binasa. Dan ketika ia menarik kesimpulan dari keseluruhan, dia menyebutnya yang total karena keabadian bukanlah waktu atau bagian dari waktu karena tidak dapat diukur. Tapi apa yang diukur waktu oleh peredaran pasangan bagi kita, itulah keabadian bagi yang abadi, yaitu semacam gerakan dan interval seperti waktu seluas keberadaan mereka. Namun ini semua yang harus saya katakan tentang Allah sekarang, karena saat ini bukanlah waktu yang tepat, karena tidak subjek saya saat ini bukanlah doktrin tentang Allah, melainkan tentang internasi. Dan ketika saya mengatakan Allah, saya maksudkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kelelahan tidak tersebar melampaui ketiganya, sehingga memperkenalkan kerumunan dewa yang maupun dibatasi oleh kecukupan yang lebih kecil. Bukan dewa ya, ini salah terjemahan. Kerumunan ilahi lah ya, kerumunan Allah. Kerumunan ilahi maupun dibatasi oleh kecukupan yang lebih kecil dan ketiganya.
Sehingga menghukum kita karena konsepsi kealahan yang miskin, baik budaisasi untuk menyelamatkan monarki maupun jatuh ke dalam Paganisme. paganisme oleh banyaknya dewa kita. Karena kejahatan di kedua sisi adalah sama meskipun ditemukan dalam arah yang berlawanan. Demikianlah maka Maha Kudus dari segala yang kudus yang tersembunyi bahkan dari serafim dan dimuliakan dengan kudus yang diulang 3 kali bertemu dalam satu pengakuan gelar Tuhan dan Allah seperti yang telah dipertimbangkan oleh salah satu pendahulu kita dengan sangat indah dan agung. Iya. Nah, 2 poin ini Gregorius tentang bahas tentang Allah. Dan kemudian Allah itu walaupun dia sederhana, tidak dapat dipahami, tapi kita bisa melihat Allah itu di dalam 3 pribadi. Nah, ini satu pewahyuan Allah yang penting buat kita. Oh, Allah kita itu enggak cuma Allah yang esa, tetapi Allah yang berpribadi. Nah, itu penting ya. Nah, coba kita lihat bagaimana dia membahasnya dalam 3 pribadi itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini bukan kerumunan Allah, tetapi adalah satu Allah di dalam 3 pribadi. Coba baca, Elmi. Bagian 3 dan 4. 3 dan 4 sebagai fondasi teologis dari inkarnasi dan Paskah. Nah, ini dia. Ini kenapa ada inkarnasi, ada Paskah? Ya, asalnya itu dari Allah. Ya, kalau nggak ada Allah ya nggak ada inkarnasi, nggak ada Paskah. Kan gitu. Terus? Gregorius dengan berhati menegaskan kepergian dan kemandirian Allah itu Allah selalu ada. Aku ingat di waktu manusia dulu ada dan akan ada. Iya, jadi Allah itu selalu ada. Ini menegaskan kekekalan ya, atau keabadian dan kemandirian Allah. Dan sekaligus dulu ada, sekarang ada, dan akan ada. Ini melampaui kategori waktu manusia. Terus? Ia menggambarkan batas datang Islam. Melampaui semua konsep waktu yang berat. Iya, itu dia. Ini juga mengakui keterbatasan akal manusia dan dalam memahami kita ilahi. Hanya dapat digambarkan oleh akal yang itu pun sangat samar dan sedikit. Iya, makanya kita Allah itu begini ya. Itu pemahaman manusia yang terbatas dengan Allah, akal manusia yang terbatas. Jadi kita mengatakan Allah itu kasih. Ya, kita cuma bisa mengatakan sejauh itu. Ya, tapi apakah Allah itu kasih? Ya, Allah melampaui kasih itu sendiri. Ya, nah itu maksudnya. Terus? Tujuan dari atas namun ini adalah untuk menarik kita kepada dirinya sendiri. Menggerakkan hubungan kita menjadi lebih pernikahan dan membuat kita serupa dengan Allah atau teosis. Sehingga kita dapat berdekat dengan kita sebagai Allah, satu dengan kita dan mengenal. Iya, jadi kita tetap perlu menjelaskan ya. Di sini dikatakan tetap Allah itu menyatakan dirinya supaya manusia itu bisa bercakap-cakap dengan kita, yaitu inkarnasi tadi ya, dia menjadi daging, dia bisa bercakap-cakap dengan kita. Yesus bisa mengajar murid-muridnya, ya kan? Nah, lalu dikenal oleh kita, nah itu penting. Terus? Kemudian secara eksplisit menyatakan bahwa ketika dia mengatakan Allah yang maksudkan Bapa, Putra, dan Kudus. Iya. Kasihkan nuklir tunggal dan monopai judaisme. Dianggapnya miskin dalam konsep Allah maupun paganisme dengan banyaknya dewa. Yang multi tradisi kemungkinan berujung pada serafim yang berseru kudus dan interpretasi teologis mengenainya. Mendukung keyakinan pada satu kealahan dalam 3 pribadi. Iya. Jadi serafim yang berseru kudus, kuduslah Allah itu kan di dalam Yesaya ya. Nah itu mau menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Jadi kalau dia mengatakan Allah, yang dia maksudkan itu adalah Bapa, Putra, dan
Roh Kudus. Oke, ini ya tentang Allah dan ketunggalannya. Sekarang bagian yang kelima. Coba yang belum baca sih, Pak. Olivia udah? Belum. Oke, baca. Tapi karena dalam Kontemplasi. kontemplasi dan ini saja tidak dapat memuas kebaikan, tetapi harus curahkan dan keluar melampaui dirinya sendiri. Iya. Lipat gandakan. Dan objek kebajikannya. Dengan esensial bagi kebaikan yang tertinggi. Yang pertama-tama memahami kuasa malaikat dan surgawi. Dan pemahaman ini adalah sebuah karya yang diselesaikan oleh Tuhannya dan disempurnakan oleh Rohnya. Dan demikianlah cahaya sekunder mulai ada sebagai pelayan cahaya primer. Apakah kita harus memahaminya sebagai roh yang cerdas atau sebagai api yang bersifat non materi dan non jasmani, atau sebagai kodrat lain yang mendekati ini sederhana mungkin? Saya ingin mengatakan bahwa mereka tidak mampu bergerak ke arah kejahatan dan hanya bukan terhadap gerakan kebaikan. Mereka berada di sekitar Allah dan digerakkan oleh sinar pertama dari Allah. Karena makhluk bumi hanya memiliki penerangan kedua, tetapi saya terpaksa berhenti mengatakan bahwa mereka tidak dapat digerakkan dan memahami serta berbicara tentang mereka hanya sulit digerakkan. Karena dia yang karena kemudahannya disebut Lucifer, tetapi menjadi dan disebut kegelapan melalui kesombongannya. Dan bala tentara murtad yang tunduk kepadanya mencipta kejahatan oleh pemberontakan mereka terhadap kebaikan dan menghasut kita. Iya, jadi bagian kelima ini bahas tentang apa? Hah? Tentang malaikat. Nah, lalu ada cahaya sekunder, cahaya pertama. Lalu dari situ ada yang jatuh, ya, jatuh menjadi kegelapan. Harusnya dia cahaya, jadi kegelapan melalui kesombongannya. Nah, di sini Gregorius bahas tentang dosa, ya, atau apa yang terjadi di alam malaikat sana, dosa yang dialami oleh alam spiritual. Ya, coba baca Destani bagian kelima. Atau malaikat. Nah, ini bahas tentang ini ya. Dia bahas tentang malaikat. Terus? Ini menjelaskan bahwa Iya. Untuk menunjukkan sedangkan objek-objek kebijakannya, Kebajikannya. Nah, jadi kenapa kok Allah itu menciptakan alam spiritual, malaikat? Gregorius mengatakan apa? Kenapa kok dia menciptakan salah satunya nih, alam spiritual atau malaikat? Apa, Lisman? Lisman dari tadi mau jawab tapi nggak berani. Yuk. Kenapa Allah misalnya di sini dikatakan menciptakan alam spiritual? Jawabannya di situ. Hah? Allah tidak dapat hanya berpusat pada dirinya sendiri. Ya, kebaikan Allah itu tidak dapat hanya berpusat pada dirinya sendiri, tetapi dicurahkan. Nah, curahkannya itulah maksudnya untuk melipat gandakan objek-objek kebajikan. Misalnya, kebaikan Allah itu perlu melibatkan objek-objek di luar dirinya. Tapi kalau hanya untuk dirinya, ini Allah yang kurang gitu ya, kurang sempurna. Padahal dia sempurna. Jadi necessary nggak Allah itu menciptakan manusia
atau objek-objek, iya, satu keniscayaan gitu. Walaupun ya Allah bisa mengasihi Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Allah Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, itu kan saling mengasihi. Tapi kan terbatas di antara mereka. Nah, itu harusnya ada objek lagi yang dicurahkan keluar. Nah, maka salah satunya adalah objek itu apa? Malaikat atau alam spiritual. Sehingga di sini kebaikan Allah itu nggak berpusat pada dirinya sendiri. Gitu. Ya. Maksudnya paham ya? Oke, terus dia pertama-tama Kuasa-kuasa mereka dan sebagainya. Dan penciptaan mereka adalah sebuah karya yang diselesaikan oleh firman-Nya dan disempurnakan oleh. nah, jadi selalu gitu. Penciptaan itu dari Allah, oleh firman-Nya, dan disempurnakan oleh rohnya. Allah berfirman. Allahnya yang berfirman. Firman-Nya itu anak. Lalu nanti disempurnakan, dikuduskan oleh rohnya. Rohnya lah yang memberi kehidupan. Terus. Menekankan peran Tritunggal dalam. Iya, jadi pencipta itu ya peran Tritunggal itu. Apa Putra Roh Kudus. Lalu Mereka digambarkan sebagai cahaya sekunder, dia cahaya sekunder. Cahaya primernya siapa? Ya Allah. Ya kan? Ya walaupun Allah itu melampaui cahaya, tapi di sini kita katakan dia cahaya primer. Lalu dia ciptakan cahaya sekunder. Terus meskipun mereka berada di sisi Allah, ini Kurius menolak pandangan bahwa Tuhan tidak dapat didengarkan karena Tuhan. pun cahaya sekunder ini dekat dengan cahaya primer. Ya. Dia para malaikat itu berada di sekitar Allah dan diterangi oleh cahaya primer itu. Tapi bukan berarti mereka tidak dapat digerakkan ke arah kejahatan. Mereka juga bisa jatuh ke dalam namanya kesombongan. Nah, ini ya, terus baca lagi. Mengakui kemungkinan kejatuhan. Ya, terus karena dia yang pemegahannya disebut Lucifer. tapi menjadi dan disebut menjelaskan melalui kesombongannya. Iya, nih malaikat yang jatuh nih si Lucifer. Jadi dia bukan lagi cahaya tapi kegelapan. Terus Serta bala tentara muka. nah, jadi nggak hanya malaikat Lucifer aja. Ada bala tentara lagi, ada malaikat-malaikat banyak lagi yang lain yang juga murtad. Nah, ini ajaran Bapak Gereja ya, kitab suci yang mengatakan gitu. Ya, ada Lucifer ya benar. Ini cahaya yang jatuh. Ya, bintang timur yang jatuh. Menjadi kegelapan karena kesombongannya, tapi juga diikuti oleh bala tentara, malaikat-malaikat yang lain. Terus Mengikutinya dan merupakan cipta kejahatan. Menghasut kita. nah, jadi dia penggoda, penghasut. Salah satunya dia menggoda siapa? Awalnya. Hawa. Jadi dosa itu pertama kali bukan di alam manusia. Di alam mana? Spiritual. Ya, ular itu kan gambaran dari tadi malaikat yang jatuh atau Lucifer itu. Oke, terus Ini adalah penjelasan teologis tentang asal mula kejahatan di alam spiritual. iya. Udah mulai loyo ini ya. Oke, kita break dulu deh. 5 menit.